Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Sartika dari jurusan PGSD. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Selamat menyaksikan. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu menetapkan landasan epistemologis. Filsafat ilmu membantu mendefinisikan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah dan valid dalam ilmu pendidikan. Dengan demikian, ia memastikan bahwa keilmiahan dalam pendidikan didasarkan pada metodologi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menggali asumsi dasar dan prinsip-prinsip etis. Filsafat ilmu mengkaji asumsi dasar dan nilai-nilai yang mendasari praktik pendidikan. Hal ini memastikan bahwa nilai-nilai etis dan humanistik tetap terjaga dan menjadi bagian integral dari proses pendidikan. Yang ketiga, mengkritisi dan mengembangkan konsep-konsep pendidikan. Melalui refleksi filosofis, filsafat ilmu memungkinkan pengembangan konsep dan teori pendidikan yang lebih matang dan relevan dengan perkembangan zaman serta tantangan sosial. Yang ketiga, memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Dengan memperjelas hakikat dan tujuan ilmu pendidikan, ilmu filsafat membantu menjaga keberadaan dan relevansi ilmu ini dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Dan yang kelima yaitu menjadi dasar untuk inovasi dan perbaikan. Filsafat ilmu mendorong pemikiran kritis dan inovatif dalam mengembangkan praktik pendidikan sehingga nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan tetap terintegrasi dalam pengembangan ilmu pendidikan. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Yang pertama yaitu membangun kesadaran filosofis. Pendidikan yang bermakna mendorong siswa dan mahasiswa untuk memahami dasar-dasar filosofi ilmu, termasuk pertanyaan tentang hakikat pengetahuan, metode ilmiah, dan nilai-nilai moral. Kesadaran ini menjadi fondasi untuk refleksi filosofis yang berkelanjutan. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai etis dan humanistik. Dengan menanamkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan, pendidikan membantu membentuk sikap kritis dan etis dalam proses pengetahuan. Hal ini memperkaya filsafat ilmu dengan perspektif normatif dan humanistik yang mendalam. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif. Pendidikan yang bermakna mendorong peserta didik untuk bertanya, merumuskan masalah, dan mencari solusi inovatif. Sikap ini memperkaya filsafat ilmu dengan pendekatan baru dan sudut pandang yang lebih luas dalam memahami ilmu pengetahuan. Dan yang kelima yaitu menstimulasi penelitian dan pengembangan ilmu baru. Pendidikan yang bermakna memotivasi peserta didik untuk aktif dalam penelitian dan inovasi yang secara langsung memperkaya khazanah filsafat ilmu dengan temuan dan pemikiran baru. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Karena ketiga cabang ini bekerja secara bersamaan sebagai alat kritis yang tajam untuk mengurai persoalan-persoalan pendidikan secara mendalam dan konferensif. Mereka memotong kompleksitas praktik pendidikan menjadi bagian-bagian yang bisa dikaji secara sistematis, sehingga memunculkan pemahaman yang lebih jernih dan mendalam tentang hakikat, pengetahuan, serta nilai-nilai yang terlibat. Dengan demikian, filsafat ilmu berfungsi sebagai pisau analisis yang memungkinkan kita memeriksa secara kritis asumsi dasar, metodologi, dan nilai yang membentuk dunia pendidikan. Adapun contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Yang pertama yaitu dalam kebijakan pendidikan. Penerapan prinsip keadilan dan kesejajaran, aksiologi, kebijakan pendidikan yang menekankan pemerataan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal dan daerah terpencil, mencerminkan nilai keadilan dan kesejahteraan. Kebijakan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia dan harus diakses tanpa diskriminasi sesuai dengan nilai-nilai etis dalam filsafat ilmu aksiologi. Contoh yang kedua yaitu dalam kurikulum. Integrasi pendekatan interdisipliner dan kritikal atau epistemologi, kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Misalnya melalui mata pelajaran yang menggabungkan sains, humaniora, dan ilmu sosial, mencerminkan pemahaman epistemologi tentang sumber dan validitas pengetahuan. Kurikulum ini juga menanamkan sikap skeptis dan reflektif terhadap pengetahuan yang diperoleh, sehingga peserta didik mampu menilai dan mengkritisi informasi secara ilmiah. Dan contoh yang terakhir adalah dalam proses pembelajaran. Penggunaan pendekatan student-centered dan kontekstual atau ontologi dan aksiologi, metode pembelajaran yang terorientasi pada aktivitas peserta didik, seperti diskusi, proyek, dan pembelajaran berbasis masalah, mencerminkan pemahaman ontologi bahwa pengetahuan adalah konstruksi aktif dan kontekstual. Pendekatan ini juga menanamkan nilai-nilai kolaborasi, kreativitas, dan relevansi sosial dalam proses belajar sesuai dengan nilai-nilai etis dan sosial dalam filsafat ilmu. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.